La 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 lay, lo le lo le lo lay. La 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 lay, lo le lo le lo lay. La 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 lay, lo le lo le lo lay. La 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 lay, lo le lo le lo lay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita berada di sesi sejarah. Sesi sejarah ini aku bakalan bercerita tentang sejarah suatu tempat ataupun peristiwa di masa lampau atau biografi salah satu tokoh ternama. Di kesempatan kali ini, aku akan bercerita tentang biografi salah satu tokoh ternama yang terkenal dengan pencapaiannya, yaitu penaklukan Konstantinopel, adalah Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad II atau yang sering dikenal dengan Muhammad Al-Fatih ini lahir pada tanggal 30 Maret tahun 1432 Masehi. Dia lahir di Edirne yang merupakan ibu kota dari Turki Utsmaniyah. Ayahnya bernama Sultan Murad II yang kala itu merupakan Sultan Turki Utsmaniyah, dan ibunya yang bernama Humayatun. Humayatun ini adalah istri Sultan Murad II yang keempat. Sultan Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih diberi gelar Al-Fatih yang berarti sang penakluk karena dia itu berhasil menaklukkan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih naik tahta saat dia sedang berumur 12 tahun. Dia diperintahkan oleh ayahnya Sultan Murad II untuk memerintah Amasya. Karena Sultan Murad II merasa anaknya itu sudah mumpuni karena Muhammad Al-Fatih sudah menguasai bidang ketentaraan, sains, matematika, dan juga menguasai 6 bahasa. Widih. Muhammad Al-Fatih juga termasuk murid dari Syekh Samsudin yang merupakan keturunan dari Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq. Nah, kan pada usia 12 tahun itu Muhammad Al-Fatih naik tahta. Namun, di kala itu ada serangan dari bangsa Hungaria yang mengharuskan ayahnya Muhammad Al-Fatih yang bernama Sultan Murad II harus naik tahta kembali untuk meredam serangan dari Hungaria. Jadi lengserlah itu Muhammad Al-Fatih. Sultan Murad II memerintah kembali dari masa peredaman serangan Hungaria hingga beliau meninggal dunia pada tahun 1451. Nah, kemudian Muhammad Al-Fatih kembali naik tahta menjadi Sultan Turki Utsmaniyah. Dan saat Sultan Muhammad Al-Fatih naik tahta itu dia sedang berusia 21 tahun. Sejak kecil, Sultan Muhammad Al-Fatih itu udah mencermati usaha ayahnya dalam menaklukkan Konstantinopel. Dan Muhammad Al-Fatih itu juga mengkaji sejarah-sejarah dalam penaklukan Konstantinopel. Nah, karena itulah Muhammad Al-Fatih berkeinginan kuat untuk mewujudkan keinginan umat muslim dalam menaklukkan Konstantinopel. Kan mumpung dia naik tahta, nah terus dia membuat strategi gimana caranya supaya dia bisa menaklukkan Konstantinopel. Nah, semakin kuatlah keinginan Muhammad Al-Fatih dalam menaklukkan Konstantinopel untuk melanjutkan cita-cita umat muslim. Nah, kekuatan Sultan Muhammad Al-Fatih ini ada di ketinggian kepribadiannya. Syekh Samsudin selalu mengilhami Sultan Muhammad Al-Fatih dengan dua perkara semenjak ia kecil, yaitu adalah memperkuat barisan pasukan kekuatan Utsmani, dan yang kedua adalah semenjak Muhammad Al-Fatih masih kecil, dia selalu mengilhamkan bahwa Muhammad Al-Fatih lah pemimpin yang dimaksud dalam hadis Rasul yang berbunyi Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Rajanya adalah sebaik-baik raja dan tentaranya adalah sebaik-baik tentara. Oleh karena itu, Muhammad Al-Fatih sangat merindukan agar dirinya menjadi orang yang mampu merealisasikan sabda Rasul tersebut. Nah, setelah proses persiapan dalam pengepungan Konstantinopel ini udah dipersiapkan secara teliti oleh Muhammad Al-Fatih, akhirnya pasukan Muhammad Al-Fatih tiba di kota Konstantinopel pada hari Kamis 6 April 1453 Masehi. Nah, peperangan ini memakan waktu selama 54 hari. Konstantinopel dikepung secara besar-besaran oleh pasukan Turki Utsmaniyah yang di bawah komando dari Muhammad Al-Fatih. Kemudian, pada tanggal 29 Mei 1453 Masehi, Sultan Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih bersama dengan pasukan Turki Utsmaniyah berhasil menyingkirkan kerajaan Bizantium dari kota Konstantinopel. Hal ini juga menandai jatuhnya Kekaisaran Romawi Timur ke tangan pasukan Turki Utsmaniyah. Ini juga menandai berakhirnya abad pertengahan. Nah, setelah penaklukan ini,
Sultan Muhammad II diberi gelar sebagai Fatih dan kemudian disebut sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih yang berarti Muhammad Sang Penakluk. Orang Italia menjulukinya sebagai La Grande Aquila yang berarti Sang Elang Agung. Pada bulan Rabiul Awal tahun 886 Hijriah atau 1481 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih pergi dari Istanbul untuk berjihad. Padahal dia sedang dalam kondisi sakit. Di tengah perjalanannya, sakit yang diderita oleh Muhammad Al-Fatih semakin parah. Dokter pun didatangkan untuk mengobatinya. Namun, dokter dan obat-obatan tidak lagi bermanfaat untuk sang sultan. Dia pun wafat di tengah pasukan pada hari Kamis tanggal 4 Rabiul Awal atau 3 Mei 1481 Masehi. Saat itu, Sultan Muhammad Al-Fatih berusia 52 tahun dan sudah memerintah selama 31 tahun. Sebelum wafat, Muhammad Al-Fatih mewasiatkan kepada putra dan penerus tahtanya, yaitu Sultan Bayezid II, agar senantiasa dekat dengan para ulama, berbuat adil, tidak tertipu dengan tahta, dan benar-benar menjaga agama baik untuk pribadi, masyarakat, dan kerajaan. Nah, itu dulu penjelasan dari saya mengenai biografi Muhammad Al-Fatih. Next, aku bakalan ceritain sejarah dari Konstantinopel itu sendiri. Atau kalau kalian mau request untuk sesi sejarah selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kalau ada informasi tambahan, kalian bisa tulis di kolom komentar aja. Dan jangan lupa like and subscribe, supaya aku tambah semangat buat bikin video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.